Cek, cek, suara saya cukup terdengar, teman-teman. Halo, halo, suara saya cukup terdengar? Cukup ya? Terdengar. Oke, terima kasih. Nah, hari ini mungkin masuk pekan 8 ya. Jadi karena kita per modul, modulnya ada 9 bab, jadi kita coba bahas 8 pekan. Sebelumnya ada yang mau bertanya, tidak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa masing-masing ya, teman-teman ya. Berdoa dipersilakan. Oke, kita mulai. Jadi ini bab ke-8, modul 8 itu tentang melukis grafik fungsi. Kalau di buku BMP itu ya. Jadi melukis grafik fungsi itu ada beberapa unsur yang perlu dibahas ya. Jadi kata bukunya begitu sih. Nih, sebelum sampai pada gitu ya. Jadi ada beberapa yang sebelum sampai pada intinya adalah setelah pembahasan asimtot kemudian ditambah dengan materi kemonotonan. Jadi intinya ada materi yang perlu kita ketahui ini ada kemonotonan, ada kecekungan, ada titik belok, ada titik ekstrim, ada turunan pertama, ada turunan kedua ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita udah bahas tentang turunan pertama ya. Turunan pertama ini biasanya dia untuk mengecek apa? Yang pertama adalah stasioner. Turunan pertama itu dia untuk mengecek yang pertama adalah stasioner gitu ya. Jadi titik stasioner puncaknya. Yang kedua adalah apa? Atau disebutnya ekstrim ya. Atau ya salah satu turunan pertama itu untuk stasioner. Tapi kalau di situ ekstrim itu dia lebih ke umum ya. Nah, yang berikutnya adalah kemonotonan ya, yang dicek di turunan pertama itu monoton, naik atau turun. Nah, yang kedua adalah turunan kedua. Turunan kedua itu adalah untuk menentukan titik belok. Nah, yang kedua adalah untuk menentukan kecekungan ya. Jadi ini lebih ke cekung
atas atau bawah. Jadi di bab yang ke-8 ini dalam melukis grafik fungsi, teman-teman harus menguasai dulu apa itu stasioner, apa itu monoton naik, apa itu titik belok, apa itu cekung atas atau cekung ke bawah. Jadi harapan saya sih teman-teman sudah paham masalah ini ya, karena ini sudah kita bahas di pertemuan pekan lalu di pertemuan ke-7. Nah, terus ada tambahan lagi nih di eh, bab 8 ini tuh tentang yang namanya asimtot namanya. Jadi udah dapat ini. Nah, nanti ada tambahan lagi namanya asimtot. Apa itu asimtot? Nah, di sini saya coba tampilin aja. Nih, apa itu asimtot? Jadi asimtot itu sebenarnya garis ya. Jadi asimtot. Kalau kita lihat di buku, nah, jadi asimtot itu ada dua, ada tiga, ada asimtot tegak, ada asimtot datar, ada asimtot miring. Nah, kita lihat definisinya dulu. Ini adalah asimtot tegak. Apa itu asimtot tegak? Asimtot tegak itu adalah garis X sama dengan A. Nah, di sini definisinya begitu. Jadi sebuah garis ya asimtot itu pada sebuah grafik fungsi f apabila sekurang-kurangnya salah satu dari pernyataan berikut berlaku ini. Jadi pokoknya ada sebuah limit A menuju sesuatu yang menghasilkan dia tak hingga. Masih ingat nggak di soal limit? Kalau dia menuju sesuatu dari sebuah fungsi supaya jadi A-nya ini adalah sebuah nilai eh, berhingga. Jadi berhingga itu kurang dari tak hingga. Jadi maksudnya berhingga ada nilainya. Limit X menuju A ini tuh dia hasilnya tak hingga. Contohnya apa? Saya kasih contoh ya. Misalnya saya kasih contoh gini. Masih ingat nggak di limit ya? Jadi kalau saya punya limit X menuju 2 dari 4 misal gitu ya dibagi X min 2. Ini berapa hasilnya? Masukin kan kalau di limit itu ya. Kalau saya masukin ini jadinya 4 dibagi 0. Kalau 4 bagi 0 jadinya berapa? Tak hingga. Sebenarnya dia nggak 0 tapi mendekati 0. Maka hasilnya tak hingga. Gitu ya. Jadi limit X menuju 2 dari 4 per X min 2 hasilnya tak hingga. Artinya apa? Artinya X sama dengan 2 ini. Artinya X sama dengan 2 ini merupakan asimtot tegak gitu ya. Tegak dari fungsi fx. Dari fx. Fx-nya sama dengan apa? Yaitu 4 per x min 2. Gitu ya. Artinya gitu. Itu asimtot. Nah, kurang lebih gambarnya gini dia. Gambarnya kayak gitu. Jadi ini x sama dengan a itu ini ya. Nah, ini garis asimtotnya ini. Jadi asimtotnya itu. Artinya dia akan menuju hingga atau dianya menuju tahingga atau di sini dia tahingganya atau di sini tahingganya ya itu terserah pokoknya asalkan memenuhi keempat ini salah satu saja maka dia bisa dapat dikatakan dia asimtot. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin? Kenapa itu ada plus dan minnya ya? Kenapa ada plus dan min yang mana yang ini? Yang limit X menuju A plus Oh, A plus. Jadi kalau limit sama yang di bawahnya kan? kalau limit A menuju plus itu artinya jadi kalau bagian yang pertama itu maksudnya adalah limit X A plus itu limit kanan namanya. Jadi limit kanan. Jadi kalau limit kanannya itu A plus itu berarti yang ini ya, ternyata menuju tahingga, jadi kondisinya kayak gini. Nah, nilai limitnya menuju tahingga. Menuju tahingga. Itu maksudnya itu yang biru. Kalau yang hijau, kenapa dianya A plus tapi hasilnya negatif? Ya ini, dia A plus, jadi limitnya di kanan, tapi hasilnya negatif. Gitu. Kalau tadi hasilnya positif. Nah, kalau misalnya saya kasih warna apa ya kayak ungu. Nah, misal kalau atau misal pink deh. Nah, kalau yang ketiga ini A minus berarti dianya A-nya dari kiri. Jadi dari kirinya si A gitu.
Nah, maka dia didekati nilainya adalah tahingga. Berarti dianya dari kiri ini kalau didekati sampai tahingga gitu. Itu yang pink itu gitu. Terus terakhir yang ungu ya. Nih kalau yang ungu dianya kalau A min berarti gini, set. Oh, berarti gitu. Tahingga. Itu ya maksudnya ya. Jadi salah satu aja. Nah, kalau saya pakai limit X menuju 2 plus, boleh nggak? Misal saya pakai X menuju 2 plus gitu. Boleh, karena kalau kalau pakai 2 plus, dia hasilnya apa? Hasilnya tahingga ya. Ini lebih tepatnya 2 plus sih. Karena kalau misalnya 2 min kan dia ini ya, apa namanya? Negatif ya. Oke, gitu ya. Nah, sebuah cara lain adalah sebenarnya gini. Kalau saya punya fx sama dengan gx ya per hx, sebenarnya gitu nih bisa nih. Kalau saya punya fx sama dengan gx per hx, dapat gimana ya bahasanya ya. Jadi ini sebuah apa ya pandangan lain ya. Jadi jika fx-nya sama dengan gx per ax, maka x sama dengan a dikatakan gitu ya. Dikatakan apa? Dikatakan asimtot tegak saat gitu ya. Saat HA-nya sama dengan nol. Jadi HA-nya tinggal bikin aja HA-nya nol. Dan tapi si GA-nya itu nggak boleh nol ya. Jadi bisa saya simpulin kayak gini sebenarnya. Nah, boleh saya kasih pandangan lain lah ya. Jadi sebuah apa ya pandangan lain bahwasanya kalau saya punya fx-nya fungsinya sama dengan gx per hx, maka x sama dengan a dikatakan asimtot tegak kalau ha-nya nol. Jadi tinggal dibikin aja si hx-nya nol gitu. Dan tapi ga-nya nggak boleh nol. Maksudnya gimana? Contoh CBS. Nah, ini kalau misalnya ngerjain soalnya apa tugas yang bentuknya saya, teman-teman ngerjainnya mungkin harus kayak gini ya. Jadi ngerjainnya kayak gini. Kayak yang ini nih. Karena lalalala artinya lalalala. Tapi kalau misalnya soalnya pilihan ganda kayak soal ujian lalu-lalu yang sebelum-sebelumnya itu bisa teman-teman langsung. Jadi kalau misalnya saya katakan misal diketahui fx sama dengan gitu ya. X kuadrat ditambah x ditambah satu gitu. Misal dibagi x kuadrat ditambah x dikurang 2. Tentukan asimtot, misal asimtot tegang. Nah, caranya gimana? Karena bentuknya pecahan, maka kita harus membuat bagian ini jadi nol. Itulah asimptotnya. Jadi sebenarnya gitu. Jadi tinggal x kuadrat dikurang x dikurang 2. Kalau tadi kan pakai pendekatan definisi ya. Nah, kalau ini biar cepet nih. Jadi x kuadrat tambah x dikurang 2 dibikin aja sama dengan nol. Maka nih kalau saya faktorin x ditambah 2 salah ya. X ditambah 1 dikali x dikurang 2 ini sama dengan nol. Sehingga x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan 2. Tapi nah, gitu ya. Bagian atasnya itu nggak boleh nol. Nggak boleh nol gitu. Bagian atasnya ini nggak boleh nol. Jadi bagian atasnya nggak boleh nol. Nah, tapi faktanya emang nggak bisa nol ya. Ya memang. Nah, gitu ya. Ya memang X-nya seluruh anggota bilangan real ya nggak? Ya artinya irisan dari bentuk yang ini sama bentuk yang ini adalah apanya? Jadi irisannya apa? Berarti irisannya yang ini kan? Jadi artinya eh, apa ya? Asimtot gitu ya. Pertanyaannya kan gitu ya. Asimtot tegak dari fx adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2 gitu ya. Nah, kalau model ngerjain di tugas mah harus ngerjainnya gini. Eh, misal kayak ambil gitu ya. A sama dengan min 1. Jadi setelah ini ambil A sama dengan min 1. Maka limit gitu ya.
min satu, misal mau pakai min satu apa nih? Min satu positif gitu ya. Misal kalau min satu positif, maka limit x menuju min satu positif gitu ya, katakanlah. Dari sebuah fungsi, tadi fungsinya apa ya? X kuadrat ditambah x ditambah satu dibagi, ini kalau difaktorin kan x plus 2 kali x min satu ya. Gitu. Ini kan hasilnya apa? Menuju nol ya. Kebalik ya. X plus satu x min dua. Nah, maka ini kalau dimasukin ini menuju nol, tapi menuju ya ini sesuatu, ini kalau dimasukin jadinya satu, terus apa lagi nih? Dikurang satu gitu ya. Tambah satu, jadi satu dibagi nol. Jadi banyak hingga. Jadi kalau ambil A-nya sama dengan min satu, sehingga asimtot gitu. Jadi kalau ini kalau model ini ya, asimtot tegak, fx ya fx adalah X sama dengan min 1. Terus ambil A-nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi cara menyusunnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya soal isian kayak gitu. Tapi kalau soal ujian teman-teman nggak perlu jelasin lah. Kayaknya bisa langsung pakai kayak gini aja. Hajar-hajar gitu ya. Tapi hati-hati nih teman-teman. Kalau misalnya saya punya bentuknya kayak gini. Misal ya, saya punya contoh kayak gini. Diketahui fx ini misal katakanlah adalah x kuadrat dikurang satu dibagi x kuadrat, misal ditambah 4x ditambah 5 misal gitu, atau ditambah 3. Tentukan tentukan apa nih? Asimtot tegak ya. Tentukan asimtot tegak. Nah, jadi cara jelasinnya adalah mau pakai misal cara cepat boleh. Jadi pokoknya bagian ini harus nol gitu ya. X kuadrat min 4x plus 3 harus sama dengan nol. Jadinya adalah x min 1 kali x min 3. Oke, berarti X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 3. Tapi bagian yang ini nggak boleh 0. Berarti X-nya nggak boleh 1, X-nya nggak boleh min 1. Nah, jadi irisannya apa? Irisannya dari sini sama. Jadi katanya X-nya 1 atau X-nya 3. Tapi nggak boleh 1, nggak boleh min 1. Oh, berarti ini jadi tidak memenuhi. Sehingga asimtot tegaknya hanya apa? Hanya cuma satu. Hanya apa aja? Hanya ini doang. Hanya X sama dengan 3. Kebayang ya? Ada pertanyaan nggak nih? Oke. Kang mau nanya Kang, Boleh, boleh. ini kan contohnya fungsi aljabar tapi bentuknya pecahan. Mm-mm. Berarti nggak bisa ya kalau fungsi aljabar itu memang harus pecahan gitu? Maksudnya Bukan kalau fungsi. linear doang. Oke. Jadi pertanyaannya mungkin gini ya. Apakah asimtot ini harus bentuknya aljabar? Enggak. Ya, memang nggak harus aljabar. Jadi bentuknya harus pecahan dia, harus rasional. Apakah di rasional itu selalu aljabar? Yang enggak gitu. Ya bisa aja kayak soal ujian itu dia pakai fungsinya E. Eh, gitu ya? Gitu. Bisa contoh ya CBS. Jadi kalau misalnya Y sama dengan 4X ditambah 3, tentukan asimtot. Ya pasti nggak ada. Ya gitu. Jadi karena dia bentuknya tadi definisinya harus bentuk apa? Ya, asimtot tegak. Sorry ya. Asimtot tegak. Tentukan asimtot tegak. Ya jawabnya apa? Tidak ada. Tidak ada asimtot tegak. Karena apa? Karena tidak memenuhi gitu ya. Memenuhi fx sama dengan, atau ini kan y-nya kan fx ya. Fx sama dengan gx dibagi hx. Gitu. Karena tidak memenuhi ini. Gitu. Itu bukan pertanyaannya. Ya kurang Ya, lebih gitu sih Kang. kurang lebih gitu. Tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan dari saya sih. Apakah dia selalu bentuknya aljabar, bukan aljabar namanya, bentuk x pangkat n gitu ya? Enggak ya. Ya fungsinya bisa aja. Misal contohnya saya punya fx sama dengan 2x plus 3 dibagi pangkat x dikurang 2 gitu. Asimtot tegaknya berapa? Coba boleh. Asimtot tegaknya berapa? Punya asimtot tegak nggak? Punya ya.
Karena intinya bagian bawahnya 0. Jadi E pangkat X dikurang 2 harus sama dengan 0. E pangkat X sama dengan 2. Nah, berarti X-nya apa? E log 2. Bahasanya E log 2 itu ln ya. Oh, berarti asimtot tegaknya adalah X sama dengan ln 2. Bisa aja E pangkat. Tapi yang jelas bentuk secara umumnya dia harus pecahan Fx bagi Gx gitu. Begitu ya. Kalau nggak salah ya, eh, setahun lalu apa semester lalu ya, itu ada bentuk E pangkat asimtotnya. Sip, begitu. Nah, yang kedua itu baru tegang. Yang kedua, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut, biar nggak terlalu lama. Karena ini ada menggambar fungsi ya, jadi menggambar fungsi itu cukup effort, tapi kalau di ujian mungkin nggak disuruh gambar, tapi disuruh menentukan kayak harus tahu monoton ya, kayak kemarin ya, monoton, apa tuh cekung, stasioner, terus apa lagi titik balik gitu-gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ya berkaitan dengan asimtot eh, tegak. Jadi asimtot tegak sekali lagi adalah yang memenuhi limit X menuju A, positif, negatif gitu ya. Kalau saya biasanya ya masukin aja A gitu, X menuju A, dia hasilnya boleh tak hingga atau boleh minta hingga gitu. Ya, begitu. Oke, ada pertanyaan yang mengindikasikan itu adalah Izin mau bentuk. tanya, Oh, boleh, silakan. Jadi bertanya, eh gimana? Jadi ini mau bertanya? tanya nih, boleh tidak? Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh mau bertanya apa? Apakah asimtot itu hanya dimiliki oleh fungsi eksplisit? Bagaimana dengan fungsi implisit? Apakah punya asimtot juga? Waduh, ini yang lagi rame nih. Saya kemarin bahas fungsi eksplisit sama implisit ya di apa tuh di kalkulus 2. Untuk sementara waktu saya nggak bisa jawab sih. Saya pengen memastikan dulu antara fungsi eksplisit dan implisit karena saya ada perbedaan dengan Bapak dosen ya, Pak dosen Pak Mujahid. Jadi beliau adalah dosen. Jadi sepertinya saya perlu belajar dulu. Entah nih, maksudnya saya juga masih menurut saya sih fungsi eksplisit itu kan kayak gini fungsinya eksplisit. Nah, kalau fungsi implisit itu yang sebelumnya kita bahas kan. Tapi kalau menurut beliau agak sedikit ada perbedaan, tapi nggak tahu bedanya dari mana. Cuman sejauh ini kita ngomongin masalah fungsi eksplisit dulu aja. Yang bukan fungsi eksplisit deh, takutnya malah tambah lagi. Fungsi Y sama dengan fx per gx saja dulu gitu ya. Setiap fungsi untuk kasus-kasus menurut saya sih pasti ada fungsi asimtotnya, pasti ada. Cuman masalahnya saya perlu memastikan dulu tentang implisit sama eksplisit yang lagi ramai. Nggak lagi ramai sih sebenarnya ya, tapi kita masih ini lagi saya lagi dewa WA-an. Ada yang masuk kalkulus 2 nggak ya? Ini kan kalkulus 1 nih. Grup kalkulus 2. Jadi di grup kalkulus Saya 2. masuk. Oh iya, begitu, Mas. Sip ya. Ada Saya lagi masuk. pertanyaan? Atau Mas Ahmad punya pendapat? Boleh? Punya pendapat tentang fungsi eksplisit dan implisit? Mau jelasin? Halo, gimana Mas?
Boleh tanya, Kak? Bertanya. Bentar ya teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan tadi apa? Halo? Kalau pembilangnya negatif. Apakah hasilnya jadi negatif tak hingga? Maksudnya pembilangan negatif itu gimana? Oh iya, makanya jadi gini, misal contoh ya teman-teman. Misal contoh ya. Ini sebagai gambaran, misal saya punya contoh kayak gini. Itu kan salah satu aja yang dipenuhi. Misal CBS nih. Limit X menuju, kok limit? Tentukan gitu ya. Tentukan fungsi fungsi apa nih? Fungsi. Tentukan asimtot ya. Tegak dari fx. Maksudnya gini kali ya. Min 1 dibagi x plus, misal x min 3 misal gitu. Kan gitu ya? Ya sebenarnya kita udah tahu nih asimtotnya intinya ini 0 aja pokoknya. X min 3 0. Berarti X sama dengan 3. Kan beres kan gitu ya. Nah cuman mungkin cara membuktikannya bisa beda-beda. Ambil jadi karena limit X menuju min 3 positif dari min 1 per X min 3 sama dengan. Nah kalau ini kan min 3 positif. Artinya min 3 positif itu dia didekati dari kanan. Pasti hasilnya akan positif ini. Karena dia positif, kalau dikali min 1 hasilnya min hingga. Gitu. Ya berarti dia memenuhi dong. Berarti kesimpulannya min 3-nya adalah asimtot tegak. Tapi boleh nggak saya jelasinnya pakai gini. Karena limit X menuju min 3 negatif dari ini. Nah, kan ini bawahnya kan negatif. Kalau ini kan bawahnya ini kan positif nih. Kalau ini kan bawahnya adalah negatif. Jadi ini kalau dibagi minta hingga. Kalau dibagi adalah positif tak hingga. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Tetap aja ini kesimpulannya ini adalah, jadi pilih salah satu lah gitu ya. Jadi kesimpulannya kan tetap aja X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 adalah asimtot. Maaf, itu kenapa ininya menuju negatif 3 ya, bukannya menuju 3 Oh ya? dia, kok Mega 3? Maaf, saya tuh agak kurang fokus karena ada anak saya nih. Bentar ya. Nah ini betul 3. Oke. Maaf ya banyak iklan. Gitu, silakan. Betul. Ini jadi maksudnya ini salah sih saya. Ini X sama dengan 3. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Tidak? Aman ya? Oke, saya coba lanjutin ke asimtot datar. Jadi asimtot datar itu adalah pokoknya ada salah satu ya. Kalau tadi kan kayak tadi ya teoremanya. Kalau ini definisinya gini. Jadi Y sama dengan B dikatakan asimtot datar jika sekurang-kurangnya salah satu pernyataan berikut berlaku. Yang pertama, limit menuju tahingganya B atau min tahingganya B. Gitu. Dengan fx tidak sama dengan B. Jadi dia nggak boleh linier ya. Jadi dia nggak boleh linier. Begitu. Ya pokoknya kalau saya sih lebih ke condong ke kayak bentuknya pecahan, tapi nggak selalu pecahan sih memang. Ya. Cuman pada umumnya dia bentuknya pecahan rasional.
Contohnya kayak gimana? Saya kasih contoh ya. Nah, jadi kalau saya punya fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x plus 2. Tentukan asimtot, misal gitu ya. Datar. Kalau tadi kan asimtot tegak ya. Kalau asimtot datar itu Y sama dengan. Jadi kalau asimtot datar itu Y sama dengan B. Artinya kalau Y sama dengan B itu gini gambar garisnya. Gitu ya. Nah, jadi Y sama dengan B itu apa? Hasil dari limit X juta hingga. Jadi solusinya adalah ya udah berarti B-nya itu sama dengan limit gitu ya. X menuju tak hingga, misal katakanlah kita pakai yang positif, dari fungsi 2x plus 1 dibagi x plus 2. Kita kan udah tahu ya kalau limit x menuju tak hingga itu sama dengan apa? Sama dengan 2 per 1 ya. Jadi tinggal lihat pangkat tertinggi. Nah, karena B-nya sama dengan 2, jadi asimtot datarnya adalah apa? Y sama dengan 2 gitu. Gampang kan? Asimtot datar sama asimtot tegak. Kak, maaf, tapi aku masih Ya, bingung kalau misalkan bentuk bentuk penjelasannya kira-kira ngejelasinnya gimana kalau asymptote data? Soalnya kan asimtot tadi ada, datar. iya kalau dari definisinya kan dia agak ribet ya, fx sama dengan b atau I garis Y sama dengan b gitu. Jadi agak Ini bingung gitu. jadi definisi asimtot itu Y sama dengan B. Jadi Y sama dengan B. B-nya dicari. B-nya itu limit ini gitu loh. Oh, B-nya dapat dari limit. Limit hasil limit. Gitu aja. Jadi Y sama dengan cuman gitu. Gitu. Contoh lain ya. Misal saya contoh lain. Kalau saya punya Y ya fx lah ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi x kuadrat min x min 6. Pertanyaannya, tentukan seluruh asimtot. Nah, gitu ya. Seluruh asimtot yang ada. Berarti gimana? Tentukan seluruh asimtot yang ada. Nah, misal mau apa dulu? Mau datar dulu nih. Misal yang tadi kan, mau tegak dulu nih, boleh. Nah, jadi kalau tegak gimana? Karena X kuadrat dikurang X dikurang 6. Jadi akan dicari, akan ditentukan gitu ya. Misalkan ini kalau dianya ini ya akan ditentukan asimtot. Jadi teman-teman ini kalau yang khususnya matematik nih, prodi matematik ini harus bisa ngejelasin pakai kata-kata gini. Akan ditentukan asimtot tegak misalnya dari fx dengan cara x kuadrat dikurang x min 6-nya sama dengan 0. Terus ini nggak bisa scroll ke bawah. X dikurang 3 kali X plus 2 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan min 2 gitu. Atau ini boleh ke sini, boleh. Ya pokoknya asik-asiknya teman-teman aja ya. Jadi, sehingga ini kan gitu ya. Sehingga dan X kuadrat ditambah X plus 1-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini berarti seluruh anggota bilangan real. Karena ini kan definite positif ya. Nah, sehingga gitu ya. Sehingga dari sini disimpulkan atau simpulannya atau boleh kayak gini ya. Sehingga kesimpulannya asimtot tegak adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Nah, terus kalau asimtot ininya gimana? Asimtot satu lagi apa sih? Datar. Nah, jadi ntar dijelasin lagi, misal akan dicari asimtot datar. Jadi akan dicari gitu.
akan ditentukan. Gitu aja asimtot datar dari sebuah fungsi fx, di mana b-nya sama dengan gitu limit apa nih x menuju tak hingga, misal positif lah katakanlah, lebih saya paling gampang positif dari fungsi apa nih, fungsi atasnya itu x kuadrat dikurang x dikurang 6, kebalik ya, x kuadrat ditambah x ditambah 1. Kalau kayak gini malah harus dijelasin ya kenapa limitnya 1 ini. Jadi x kuadrat min x min 6 ini ntar jadinya limit kita bagi pangkat tertinggi kan, jadinya 1 ditambah 1 per x ditambah 1 per x kuadrat. Kalau ini 1 dikurang 1 per x dikurang 6 per x kuadrat. Karena limitnya x menuju tak hingga positif, berarti ntar kalau dimasukin jadi 1 tambah 0 gitu ya. Kan 1 dibagi tak hingga jadinya 0 tambah 0, 1 kurang 0 kurang 0 jadinya 1. Sehingga asimtot apa nih? Datar gitu adalah fx ya. Adalah y sama dengan 1. Tapi kalau mode ujian kayaknya lebih cepat ya. Masukin aja, oh ini 3 sama min 2. Oke, 3 min 2. Kalau ini bagiin pangkat tertinggi 1. Oh, pertanyaannya bagus. Kalau tidak punya asimtot datar, contohnya gimana? Entar dulu, maaf. Saya ada pertanyaan dari tadi. Kalau pembimbingan negatif, oke ini udah lagi jogging. Oke, tadi mana nih? Kalau dikatakan tidak punya asimtot datar, kayak gimana contohnya? Polinom gitu. Ya, polinom tuh kan nggak punya asimtot datar. Betul? Tapi kayaknya dia ngomonginnya bukan itu sih. Ya, kalau nggak punya, dia nggak punya nilai B, B-nya tak hingga. Jadi 1 itu disebutnya hingga ya namanya. Jadi si B ini hasilnya harus berhingga. Kalau dia berhingga, berarti asim datarnya ada. Kalau berhingga, kalau tak hingga, maka dia nggak punya. Contohnya, misal adalah apa? CBS. Polinom kayak tadi, atau fungsi linier. Misal saya punya fx sama dengan 2x plus 1. Kan mau dicari nih, apa asimtot datarnya. Jadi, misal katakanlah B sama dengan limit x menuju tak hingga positif dari 2x plus 1. Ini kan kalau dimasukin tak hingga jadi tak hingga. Tak hingga ini berarti tak hingga, berarti tidak berhingga. Artinya dia tidak ada asimtot. Tidak ada asimtot. Tidak ada asimtot. Jadi dianya harus, kalau asimtot datar itu dianya si B-nya ini harus kurang dari tak hingga. Maksudnya ada nilainya 1, 2 per 3, 7, 5 juta gitu. 23, 81, 2 per 3, 7 per 0 gitu. Boleh tuh. 0 boleh. 0. 0 bisa nggak ya? Iya, 0 bisa. Ya sama dengan 0. Berarti untuk fungsi-fungsi, khususnya fungsi kuadrat, semuanya berarti nggak ada yang, masa semuanya punya asimtot ya? Fungsi kuadrat, fungsi polinom nggak punya lah. Kan nanti Polinom. kan namanya polinom itu dia gambarnya gimana coba? Oh ya, Kan nggak akan punya asimtot. oh ya, Coba aja asimtotnya emang ada asimtot? Nggak ada. Ya kan? Kalau misalnya saya punya gambar grafik fungsi kuadrat tuh misalnya gimana? Misal saya punya grafik fungsi kuadrat kayak gini. Dia punya asimtot. Asimtotnya di mana? Yang membuat dia sampai tak hingga X menuju berapa? Ini tak hingganya menuju berapa? Nggak jelas kan? Ya kan? Tak hingganya, ini, ya. Ini kan terusnya sampai tak hingga. Sampai ke atas gitu ya. Nah, itu pas tak hingga itu ketika X-nya menuju berapa? Menuju tak hingga. Ininya X-nya juga menuju tak hingga. Jadi nggak jelas. Maka dia bukan asimtot. Oke? Gitu.
Tapi dia punya asimtot asimtot apa satu lagi? Tegak nggak punya ya? Ya udah gitu aja. Jadi kalau fungsi linier, fungsi kuadrat dia nggak punya asimtot. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Oh, suaranya kecil. Gimana? Suaranya kecil. Saya berusaha untuk suaranya. Mudah-mudahan cukup ya kayaknya. Oh, sekarang besar. Oke. Oke. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Kang, boleh contohin polinom yang pecahan nggak? Misalkan pangkat besar gitu di atas 2. Boleh. Maunya berapa? Mau nak nyari apa? Oh ya udah, misal saya punya Y sama dengan gitu ya. Atau fx sama dengan misal x pangkat berapa maunya? 4 gitu. Gitu maksudnya. Tambah x gitu ya. Tambah 1 dibagi x kuadrat min 4x. Misal 62 berapa 12. Gitu kan? Jadi saya punya ini. Saya langsung aja ya. Saya tidak bahasnya langsung aja lebih ke kayak set asimtot. Sekarang kalau ditanya asimtot tegak berapa? Yuk, berapa? 1. Data 1 ya. Tegak 6 bikin aja gini ya. 6 plus 2. Ya kan? Dikali 12 selisihnya 4 berarti x min 6 x plus 2. Berarti x-nya 6 gitu. X-nya min 2. Tapi nggak boleh 6 sama min 2. Ini kalau dimasukin 6, 0 nggak gitu. Kalau saya sih biasanya gitu. Ini kan pangkatnya gede nih. 6 pangkat 4 tambah, ini nggak akan 0 lah ya. Jadi aman lah ini kayaknya. Aman deh. Kan tadi ada syarat tambahan sebenarnya. Si X pangkat 4 tambah X tambah satunya nggak boleh 0. Kan ini nggak mungkin 0 ya berarti. X-nya anggota bilangan real. Emang nggak mungkin 0. Berarti ini benar gitu. Jadi kesimpulannya asimptotnya ada 2. 6 sama X sama dengan 6 sama X sama dengan 2. Sekarang kalau asimptot datarnya berapa? 1. 1. 2. 2. 3. Ada yang 3? Ayo 3. 3. Ini Tidak kayak ada. apa? Oh, tidak ada tuh. Tidak ada asimptot katanya. Maksudnya tidak ada asimptot datar ya? Ada asimptot tegak kan? Iya, Ya, tidak ada asimtot data. tidak ada asimptot betul. Jadi kalau apa yang nyari asimptot datar itu nyari B-nya dulu. Limit X menuju tak hingga dari apa? Dari X pangkat 4 ditambah X plus 1. Jadi caranya cari derajat tertinggi teman-teman. Atau kemarin sempat saya bahas kayaknya ya. Kalau derajat, jadi derajat tertinggi kalau X menuju tak hingga itu cek X pangkat tertinggi. Pangkat 4 kan? Ini nggak ngaruh nih teman-teman. Pangkat 2 kan? Ini nggak ngaruh. Bagiin aja gitu. Jadi ntar sama kayak limit X menuju tak hingga dari X kuadrat. Jadi apa tak hingga? Tak hingga itu kan nggak terdefinisi, bukan nggak terdefinisi, maksudnya tidak berhingga. Iya, tidak berhingga. Berarti dia tidak punya. Kalau jawabannya tak hingga, tidak punya as datar. Bentar ya teman-teman, di sini hujan. Bentar. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Boleh tanya? Boleh, boleh. Ini tadi yang tentang asimtot tegak ya. Iya, iya, boleh, boleh, boleh. Ya. Bagaimana dengan misalkan ada suatu contoh Ah, saya kasih boleh. penyebutnya itu adalah akar X menjadi tambah Bentar, 3. bentar, bentar. Boleh? Akar X
Gini, Untuk penyebutnya ya, untuk penyebutnya. akar X, Ditambah 3. gini. Iya, begitu. Atau gini, karena kan beda nih. Yang tadi yang sebelumnya. Oh ya, oke. Yang atasnya apa? Bebas. Apa saja deh, bebas. Misal apa? X kuadrat ditambah 1 misal gitu ya. Iya, Nah, ini kalau mau nyari apa dulu nih? Asimtot apa? asimtot tegak. Atau dua-duanya deh. Kalau Ya, saya boleh. tanya asimtot tegak berapa? Dia punya asimtot tegak nggak? Eh, Tidak ada. Ya udah, berarti tidak ada. Kenapa? Karena dianya akar X ditambah 3-nya dibikin sama dengan 0. Ini kan tidak mungkin ya. Karena dia selalu positif. Berarti tidak ada X yang memenuhi. Tidak ada X yang memenuhi. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada as tegak gitu ya. Kalau asimtot itunya ada nggak? As miringnya. As miring. Kita belum ke asimtot miring ya. Asimtot tegak sama asimtot apa? Datar. Ada nggak? Dan Tidak ada juga ya. Kalau asimtot datar itu B-nya sama dengan limit X menuju tahingga dari X kuadrat plus 1 dibagi akar X plus 3. Ini kalau dengan menggunakan limit jadi tahingga kan? Berarti tidak ada, kesimpulannya tidak ada. Ini singkatnya begitu ya. Tidak ada asimtot datar. Terus kalau asimtot miring gimana? Ada yang pernah tahu asimtot miring? tempat baca sekilas. Jadi yang ketiga ada, tapi di buku nggak ada ya? Ya, Nggak ada di buku. Oke, karena nggak ada di buku, ya ini sekilas aja lah, saya juga jelasinnya. Jadi saya secara definisi asimtot miring, eh, sebenarnya saya juga nggak tahu, cuman cara simpelnya contohnya kayak gini nih. Maksudnya secara definisi yang baiknya saya perlu baca. Jadi jadi kalau saya misal katakanlah fx sama dengan x pangkat 3 misal ditambah 2 gitu ya. Dibagi atau x pangkat 3 misal yang gampang aja ya. Misal x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 misal gitu ya. Dibagi x min 2. Nah, tentukan seluruh asimtot. Asimtot. Nah, kalau dianya bentuk pecahan gini, kemungkinan sebenarnya ada asimtot-asimtot ya. Kemungkinan ya, walaupun belum tentu pasti ada. Nah, misal kita akan mencari yang namanya asimtot tegak dulu. Kalau asimtot tegak, berarti kita buat apa? X min 2-nya kita bikin sama dengan 0 ya. Sehingga nanti X-nya sama dengan 2. Ya, nanti karena limit X menuju 2 positif dari X kuadrat ditambah X ditambah 1 dibagi X min 2 sama dengan berapa nih? Tahingga ya. Maka X min sama 2 adalah asimtot tegak gitu ya. Nah, sekarang kalau asimtot miring, asimtot datar ada nggak? Nggak ada ya? tidak ada. Ya, karena B sama dengan limit X menuju tahingga positif, katakanlah gitu, dari X kuadrat tambah X tambah 1 dibagi X min 2 sama dengan, ini kan bagi pangkat tertinggi ya, jadinya X kuadrat bagi X, jadinya X-nya limit sama dengan X sama dengan tahingga, maka tidak ada asimtot datar. Nah, tapi ada asimtot miring ini. Tahunya gimana asimtot miring? Dibagi dulu ya. Asimtot miring ini kita bagi dulu. Boleh manual, boleh pakai Horner. Jadi X kuadrat
Jadi nanti teman-teman ngotret dulu. Jadi X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, ini ketika yang di atasnya pembilangnya itu lebih besar pangkatnya daripada yang bawah. Jadi yang atasnya lebih besar daripada yang bawah. Salah lagi nih. Min 2 dia. Nah, ini kayak dibagi aja. X kuadrat bagi X jadinya X. X kali X min 2 jadi berapa? X kuadrat min 2X. Ya, jadi ini dikaliin ke sini, dikaliin ke sini. Terus habis itu diapain? Dikurang. Terus kalau saya kurangi jadinya apa? Kurangi jadinya 3X ditambah 1. Bagiin ke sini. 3. Taruh sini. Kayak pembagian biasa aja. Karena dia nggak terlalu besar ya. Jadi kalau besar bisa pakai Horner. Pernah dengar Horner? Nah, atau kita ini aja, fokus sama yang ini aja. Jadi 7 gitu ya. Artinya apa? Artinya karena fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah x tambah 1 dibagi x min 2. Ini bisa diubah jadi gini. X plus 3 ditambah ini per ini. Jadi ditambah 7 per x min 2. Nah, nanti yang namanya asimtot miring itu katakanlah gx itu sama dengan limit x menuju sorry. Bentar ya. Poinnya itu sebenarnya asimtot miringnya itu yang ini sebenarnya. Nah itu makanya saya perlu menata definisi dengan baik ya. Jadi kalau ditanya asimtot miringnya adalah apa kalau kondisi kayak gini? Karena ini itu menuju 0, ya maka nanti fungsinya itu di sini. Jadi asimtot miringnya itu adalah gx gitu ya, sama dengan x plus 3. Ini disebutnya asimtot miring. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Mau tanya? Ya, silakan boleh, Mas. Apakah asimtot miring ini hanya untuk fungsi yang X-nya pangkat 1 atau ada fungsi-fungsi lain misalkan X pangkat 2, X pangkat 3 dan sebagainya? Enggak terbatas X pangkat 1. Bisa pangkat berapapun. Sip. Tapi mesti pecahan ya? Maksudnya kalau misalkan Iya. X pangkat 2, Kalau miring harus pecahan. oh gitu ya. Karena biasanya kalau nggak pecahan dia nggak akan punya asimtot. Fungsi yang punya asimtot itu minimal itu fungsi pecahan. Tapi memang tidak semua fungsi pecahan punya asimtot ya. Jadi kalau misalnya kayak saya punya fungsi gini, ini pasti nggak punya asimtot. Bisa kayak fx sama dengan apa nih? Pangkat. Menarik nih. Ini soal ini kayaknya deh. Punya asimtot nggak ini? Ada kayaknya. Nggak ada. Ada ya. Karena ini tuh sebenarnya Ada kayaknya. 1 per pangkat x. Bukan ada pecahan. Jadi kalau ada pecahan tuh ada kemungkinan asimtotnya. Asimtot apa nih? Kalau asimtot datar ada nggak? Atau tegak dulu? Tegak ada nggak? Nggak ada ya kayaknya. Karena Nggak ada. pangkat x kan nggak mungkin 0 ya. Ya kan? Pangkat x kan nggak mungkin 0 kan. Jadi kalau misalnya asimtot tegak ada nggak? Tegak. Asimtot tegak itu adalah membuat bagian pangkat x sama dengan 0. Ini kan tidak ada x ya. X-nya nggak ada. Nah, kalau misalnya asimtot apa nih? Datar? Datar? Ada nggak? Ada. Asimtot datar itu apa? B di mana limit x menuju hingga dari pangkat min x atau seper pangkat x biar lebih jelas tambah 2. Ini kan kalau menuju hingga pangkat menuju hingga kan hingga ya. Tapi 1 per hingga jadinya berapa? 0. Oh, berarti ada. Jadi as datarnya adalah apa? Y sama dengan 2.
Kalau nggak salah itu ini soal ujian tahun lalu. Tahun lalu itu berarti 2 semester lalu. Oh iya, asimtot miring sama asimtot horizontal itu atau asimtot datar itu ini ya, nggak mungkin dimiliki keduanya ya. Jadi maksud saya itu gini, ini punya asimtot datar nggak? Nggak. Ada kemungkinan dia punya asimtot miring. Ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya dia punya asimtot datar, pasti dia nggak punya asimtot miring. Oke ya, sip. Oke, nah ini nih, eh next mungkin dibilang materi inti dari bab 8 adalah melukis grafik. Jadi ini melukis grafik. Gimana caranya melukis grafik fungsi? Sebenarnya di buku udah ada. Cukup jelas sih menurut saya. Langkah pertama Langkah pertama adalah menganalisis fungsi antara lain, menentukan daerah definisi, daerah nilai, penggalan daerah. Jadi ini ibarat kayak mengkombinasikan materi-materi yang sudah dipelajari dari bab awal sampai bab 7 sampai modul 7 ya. Sampai tadi malah asimtot nah ya. Ini kan kita mudah menentukan daerah definisi domain ya. Ini kan domain ya sama daerah nilai. Oke, terus menguji kesimetrisan fungsi. Oh ini ya ini bisa lah ini fungsi genap atau fungsi ganjil gitu ya. Ini sebenarnya lebih opsional ya ini kayaknya. Opsional. Menentukan turunan pertama ini urgent ya. Jadi ini yang urgent saya coba buletin aja ya. Ini penting, ini penting. Menentukan titik stasioner dan kemonotonan. Berarti turunan pertama ya. Tujuannya nyari ini. Turunan kedua tujuannya nyari ini. Dan asimtot. Udah deh, langkah ini tidak harus urut dan dianalisis semua tuh. Jadi tidak harus urut dan dianalisis semua. Maksudnya tidak harus dianalisis semua. Tetapi harus melihat masing-masing bentuk fungsinya. Fungsi yang satu mungkin berbeda dengan fungsi yang lainnya. Ya gitu deh. Langkah kedua untuk memudahkan adalah membuat tabel. Langkah ketiga, sketsa. Beres gitu ya. Nanti kalau ada fungsi yang mau dibahas, boleh nih teman-teman. Nah ini saya coba gambarin ini ya. Jadi kita coba bahas yang ada di buku. eh Biar ada gambaran langkah-langkahnya. Nah ini, gambarkan fungsi ini. Jadi apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama kali harus dilakukan adalah pendefinisian domain ya. Jadi yang perlu dicek pertama adalah domain. Kita tahu domainnya apa nih? Seluruh anggota bilangan real kan gitu ya? Ya, atau dianya ekuivalen dengan apa nih? Min tahingga kurang dari X kurang dari tahingga. Aman ya. Jadi maksudnya itu ketika dalam sebuah gambar berarti domainnya dari ujung sampai ujung. Terus range-nya gimana? Ya pasti yang kedua adalah range. Range-nya itu adalah apa? Y pasti seluruh anggota bilangan real karena kan fungsi polinom ya. Sekalian apa ini suka ditanya dia kalau di apa di ujian di nomor-nomor awal tuh. Nah, ini dari min tahingga sampai tahingga. Artinya apa? Artinya dia tuh gambarnya dari ujung sampai ujung gitu maksudnya. Oke ya. Jadi yang pertama range yang kedua yang pertama dominan lagi. Domain yang kedua range. Yang kedua adalah apa? Jadi daerah definisi dan daerah nilai udah. Ini sebenarnya dalam rangkaian yang A ya. Ini masih dalam rangkaian yang A. Ini tuh poin A gitu ya.
Yang kedua adalah menguji simetrisan fungsi. Ini boleh dicek, boleh enggak. Jadi fungsi genap dan fungsi ganjil itu fungsi yang dianya itu apa ya? Jadi tidak semuanya bisa dipakai, jadi lebih ke opsional. Nah, jadi misal contoh, misal kalau saya punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 3. Nah, kalau saya punya f min x, nah gitu. Jadi selalu dia dicek f min x. Maka jadinya min x pangkat 3 dikurang 3 kali min x dikurang 3. Maka nanti ini kalau saya iniin jadinya apa? Min x pangkat 3 ditambah 3x gitu ya. Min 3. Nah, maka ini kalau saya keluarin minusnya, jadinya biar dimiripin sama bentuk fx. Berarti x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 3. Ada kemiripan nggak? Enggak ya. Kenapa? Karena bagian yang ininya berbeda. Nah, ini fungsi genap, fungsi ganjil disebutnya. Nah, karena berbeda, oh berarti ya karena ini beda gitu ya. Pokoknya ada salah satu bagian yang beda lah kecuali setelah minnya dikeluarin. Nah, berarti kesimpulannya fx bukan fungsi genap atau ganjil. Jadi tidak ada kesimetrisan bahasanya. Jadi kalau simetris itu gini teman-teman, kayak fungsi x kuadrat. Gambarnya gimana ya? Set, set. Jadi simetris. Fungsi bla bla bla. Set, set. Gitu. Jadi ada kita bisa tahu oh dia simetris nih. Jadi kalau ngegambarin ya harus simetris. Gitu. Tapi ini sifatnya opsional, apalagi ketika kondisi soal yang ini. Ternyata ini tidak dipakai ya. Jadi ini poin B tidak dipakai. Jadi ini poin B malah tidak kita pakai, tidak dipakai. Kenapa? Karena dia bukan fungsi genap, fungsi ganjil. Yang selanjutnya adalah apa? Udah range, sudah ini dapat. Oh, saya ada. Oke. Nah, yang berikutnya adalah turunan pertama ya. Coba kita cek, benar nggak? Menentukan turunan pertama. Jadi yang selanjutnya adalah f aksen x. F aksen x itu sama dengan apa turunan pertama? Turunan pertamanya 3x kuadrat dikurang 3. Sorry, gini. Nah, ini dibikin sama dengan 0. Jadi ini kan turunan pertama doang ya. Nah, kita tidak hanya menurunkan, jadi ini mendingan kita coba hilangkan gitu ya. Nah, biar ini poin A, ini poin B. Nah, turunan pertamanya kan 3x kuadrat min 3. Nah, terus teman-teman nanti bikin f aksen x-nya sama dengan 0 untuk menentukan stasioner. Sehingga gitu ya. 3x kuadrat dikurang 3-nya sama dengan 0. Terus apa nih? Tinggal difaktorin ya. Berarti 3 kurung buka x kuadrat min 1. Nanti 3 dikali x plus 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Sehingga nanti x-nya berapa? Min 1, x-nya sama dengan 1. Dari sini kita bisa dapetin apa? Titik stasioner. Jadi saat x-nya sama dengan min 1, set. Nah, dimasukin ke fx. Jadi y atau sama dengan f min 1-nya berapa? Dimasukinnya ke fx ya, ke sini. Jadi jangan dimasukin ke sini. Dimasukinnya ke sini. Jadinya adalah min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 dikurang 3. Oke, saya percepat jadinya berapa nih? Min 1 ya teman-teman. Selanjutnya kalau x-nya sama dengan 2, apa yang terjadi? Masukin jadinya y sama dengan f2. Saya coba percepat ya, dikurang 3 kali 2 dikurang 3. 9 kurang 6 kurang 3. Jadi 0 ya. Harusnya 1 itu ya, bukan 2. Yang mana ya? Iya kok 2 ya? Harusnya 1 ya? Maaf, terima kasih. Berarti ini 1 ya? Kenapa 2 ya? Jauh banget 1 ke 2 ya. Oke, ini 1, ini 1. Oke, terima kasih. Ini 1, ini 1. Jadi berapa dong? 1 kurang 6. 1 kurang 6. Min 5 ya? Iya, min 5. Oke. Nah, jadi kita punya ini. Ya, ini kita kotakin ya. Ini juga sebenarnya kita kotakin domain ini ya.
Jadi maksudnya itu ini yang bakal kita gambar. Atau ketakinnya hijau kali ya, biar beda nih. Jadi ini tuh bagian yang nanti kita akan pakai di gambar. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita pengen nyari naik turunnya. Monotonnya. Karena monoton itu rangkaian dari turunan pertama, jadi kita bisa gambarin si titik-titik stasionernya ya. Jadi untuk menentukan kemonotonan, ini saya bisa gambarin titik stasionernya. Jadi berapa sama berapa ya? Nah, ini adalah -1 sama 1 ya. Terus nanti masukkan titik uji kayak pertidaksamaan, anggap aja ya dianya positif, ini di sini negatif, di sini positif. Nah, artinya apa? Artinya ini selang naik. Jadi kalau yang positif itu dia disebutnya selang naik. Nah, ini selang naik namanya. Kalau ini selang turun dia. Dari -1 sampai 1. Dia selang turun. Gitu ya. Terus kita cari turunan kedua. Jadi ini udah berapa poin loh? 1 poin, 2 poin, C. Nah, sekarang turunan, ini rangkaian C dan D ya. Nah, sekarang turunan kedua. Jadi turunan keduanya sama dengan apa? Turunin tuh tadi yang pertama. Ini apa nih turunannya? 3x kuadrat turunannya apa? 6x. 6x ya. Turunan 0 ya. Berarti 6x doang. Nah, nanti kita bikin F double aksen X ini sama dengan 0. Disebutnya titik apa ini? Titik belok ya. Ini jadinya 6x sama dengan. Sehingga nanti X sama dengan apa? Sama dengan 0. Nah, nanti dimasukin lagi. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti F0 berapa? Jadi ntar setiap dapat titik yang stasioner, titik belok, itu dimasukin ke fx lagi. Jadi ingat ya efeknya apa? Balik lagi ke atas. X pangkat 3 min 3x min 3. Ini ya. X pangkat 3 min 3x dikurang 3. Jadi adalah min 3. Oke, gitu. Terus kita cek namanya kecekungan nih. Tadi kan kemonotongan. Ini kecekungan. Kalau kecekungan gimana? Kita gambarin ini cuma 1. Set. 0. Nah, terus masukkan titik uji di sini positif, di sini negatif gitu ya. Artinya ini selang apa? Selang naik, selang turun gitu ya. Sebenarnya boleh digabung, ini terserah aja ya teman-teman. Ini mungkin versi saya aja. Jadi ini kita bisa gambarin bahwa ini adalah selang naik. Nah, ini kalau saya gambarin, ini saya pisah-pisahin, ini adalah selang turun. Jadi ini selang naik, ini selang turun. Udah kayak gini gimana? Langkah berikutnya, langkahnya adalah digambarin ya. Membuat tabel. Oh ya, asimtot. Ada nggak asimtot? Nggak ada ya. Kenapa nggak ada asimtot? Karena bentuknya adalah polinom. Jadi fx-nya sama dengan, kalau polinom itu, dia tidak punya asimtot ya. Apapun. Karena biasanya yang punya asimtot itu bentuknya ada pecahan. Walaupun pangkat min x nggak pecahan, tapi dia tersembunyi ya, jadi pangkat x. Apalagi? Sudah. Nah, maksudnya ini urutannya ya, ini saya coba ini. Jadi kita kurungin lagi yang penting-pentingnya. Yang penting-pentingnya kita kurungin. Ini penting. Ini selang monoton. Terus ini adalah titik belok. Terus ini adalah selang kecekungan. Ya, ini disebutnya namanya adalah titik belok. Nah, titik beloknya berapa? 0,-3. Kalau ini titik apa tadi nih? X. Oke, udah kayak gini gimana? Gambarin teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal gambarin di
Gambarnya di mana ya? Tanggung banget ini. Kita perbesar. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman tinggal menggambar. Biar gampang. Mana tadi ya? Soalnya hilang. Oh, ini dia. Nah, gini ya. Lalalala. Oke. Nah, jadi ntar digambarin. Cara gambarnya apa? Ini. Saya pinjem istilahnya ini. Kalau kayak gini, ini enggak ya? Kelihatan enggak ya? Nah, gitu. Saya pinjam ini nih. Ini kelihatan nggak? Kekecilan nggak? Lumayan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, nah jadi domain fungsinya adalah apa? Dari min hingga sampai hingga. Nah, kita pecah dulu. Jadi caranya gini. Kita pecah dulu. Kan dari min hingga sampai hingga ya. Domainnya dari min hingga sampai hingga. Nah, kita pecah dulu. Pecahnya dapatnya dari mana? Dari yang namanya pertama titik stasioner. Titik stasionernya berapa? Min 1 sama 1. Terus habis min 1 sama 1, ada yang namanya titik belok di 0. Jadi ini yang kita pecah. Jadi min 1, di sini ada min 1, 0, 1. Nah, gitu. Dipecah. Nah, terus nanti pecahannya gimana? Pecahannya ini. Kalau X-nya kurang dari... Jadi ini pecahannya adalah kalau X-nya kurang dari 1, kalau X-nya sama dengan 1, kalau X-nya dari min 1 sampai 0, kalau X-nya sama dengan 0, kalau X-nya dari 0 sampai 1, kalau X-nya sama dengan 1, kalau X-nya lebih dari 1. Nah, gitu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6, ada 7. Nah, ketika X-nya kurang dari 1, kita lihat. Kalau X kurang dari 1, dia gimana nih? Positif atau negatif, maka turunan pertamanya positif. Kalau nilai fx-nya tidak diketahui. Kalau turunan keduanya positif atau negatif. Kalau saya biasanya mungkin turunan pertama aja semua ya. Kita ngisinya gini, jadi ngisinya gini dulu semua. Atau ini boleh nih, fx-nya dulu. F-1-nya berapa? Tadi F-1. F-1-nya berapa? Min 1 tulis. Kalau F1-nya berapa? Min 5 tulis. Kalau F0-nya berapa tadi? Nah, min 3 tulis gitu. Jadi gitu dia nyusunnya. Nah, setelah fx udah ngisi, f aksennya. Oke, kita f aksen. Dan f aksen tuh lihat di gambar aja sebenarnya. Jadi kalau dianya positif, dia apa? Selangnya naik kurang dari 1. Mana? Kurang dari 1 dia positif. Mana nih? Nih, kurang dari 1 positif. Kalau dianya dari min 1 sampai 1, negatif. Negatif. Kan min 1 sampai 1 tuh kan segini ya. Segini ya nggak? Min 1 sampai 1 tuh negatif. Terus habis itu positif. Terus ini kenapa 0? Berarti 0 itu stasioner ya. Turunan pertamanya 0. Gitu ya. Terus habis itu apa? F double aksennya berapa nih? F double aksennya negatif. Kenapa bisa tahu negatif? Karena turunan kedua itu dia akan positif kalau lebih dari 0, akan negatif kalau kurang dari 0. Ini kan 0 mana 0? Ini 0 kan? Oh, berarti semua ini negatif tuh. Ini positif gitu. Oke ya. Nah, sebenarnya dari sini kalau kita udah dapetin kayak tadi, terus digambar tabel, itu tinggal digambar ya, teman-teman, grafiknya. Jadi ceritanya kita udah punya ini nih, kita udah punya ini. Nah, jadi kita udah tahu ya kenapa ini angka-angkanya seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau nyontoin satu soal bolehlah apa gitu, soal apa yang mau dibahas.
Nanti boleh kita bahas bareng-bareng. Nah, terus F naik cekung ke bawah. Ini tahu ya. Jadi kalau kalau dianya turunan pertamanya positif, dia naik, tapi dia cekungnya ke bawah. Stasioner, gitu kan? -1,1, tapi cekungnya ke bawah, gitu kan? Ini negatif ini apa? Lagi turun, cekungnya ke bawah. Gitu. Kebayang nggak gitu ya? Nah, sekarang kita tinggal menggambarkan sketsanya. Coba kita gambarin sketsanya. Kita bandingin sketsanya dengan gambar aslinya ya. Oke, jadi kalau saya gambar, ini saya coba gambar kayak gini. Di sini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X. Nah, -1 letaknya di mana? Ini sketsa aja teman-teman ya. Ini -1 di sini. Terus 0 di mana? Di sini 0. Terus 1 di mana? Di sini. Nah, oke. Sekarang kita mulai dari ujung paling kiri. Karena kita nggak tahu nilai fx-nya berapa ketika x kurang dari 1, berarti kita mulainya dari apa? F aksen. Jadi kurang dari 1 itu lihatnya apa? F aksennya positif. Jadi ketika kurang dari 1, dia lagi naik gitu. Makanya, oh iya, ini saya coba hapus saja ya. Karena kita nggak tahu nih sebenarnya dia posisinya ada di mana. Jadi sumbu sumbu y-nya dihapus saja, gitu ya. Jadi pokoknya saya punya bentuk sumbu x-nya kurang lebih kayak gini. Ini sebenarnya lebih ke garis bantu sih sebenarnya. Ya, ini garis bantu. Jadi bukan sumbu X ya, ini kayak garis bantu mendatar aja gitu. Ini bukan sumbu X. Oke, sekarang kita naik nih. X kurang dari 1, berarti dia naik tapi cekung ke bawah. Jadi kalau naik itu gini, ini tuh naik ya. Bisa gitu, bisa gini. Nah, kalau ini cekungnya ke atas, kalau ini cekungnya ke bawah gitu. Kebayang nggak? Nah, berarti kalau dia cekung ke bawah naik tuh gimana? Naik cekung ke bawah, berarti dia tuh lagi gini dia. Naik, naik gitu. Set. Nah, sampai -1. Nah, di -1 ternyata dia maksimum gitu. Set. Naik, naik. Nah, ini disebutnya adalah naik dan cekung ke bawah. Seperti yang disini ya. Naik, cekung, bawah. Terus -1 itu apa? Dia namanya disebut F maksimum. Berarti dia tuh puncak dan cekung ke bawah. Ya udah. Ini X kurang dari 1 puncak. Oh, dia gini kayaknya nih. Ini kayaknya menurut saya ini hmm, bentar. Jadi cekung tidak cekung ke atas, tidak cekung ke bawah ya. Oh, gini dia. Jadi pas yang ini, jadi kita kita ini kayaknya sih skip deh kayaknya ini ya. Jadi dia kecekungannya karena di stasioner tuh dia tidak cekung sih. Di titik stasioner tuh dia nggak cekung ya. Oke gitu ya. Nah kita lanjut ke sini aja. Jadi eh, di X sama dengan -1 tuh dia puncak doang. Jadi lebih ke puncak doang. Nah baru dia dari -1 sampai 0 dia turun dan cekung ke bawah. Jadi gambarnya gini. Turun, turun gitu. Kebayang nggak? Nah ini gitu. Gitu. Jadi ini tuh harus putus-putus ya. Nah gitu. Nah ini turun kan? Udah turun tapi cekung ke bawah. Jadi ini lagi turun tapi cekungnya ke bawah. Terus dia menemukan titik belok. Jadi kalau titik beloknya titik aja gitu ya. Jadi titik aja gitu. Terus habis itu apa? Turun cekung ke atas. Ya, jadi dari 0 sampai 1 turun cekung ke atas. Jadi dia kayak gini dia lanjutannya. Set, gitu. Sampai 1 ya. Di X1 itu adalah minimum. Jadi ini tuh dia ke bawah kayaknya. Set, gitu. Gitu ya. Kurang lebih gitulah ya, teman-teman. Jadi kurang lebih gitu. Ini harusnya sumbunya agak naik ya. 0,-3 itu di bawah ya. Ini biar kita ulangi lagi ya, biar perfeksionis. Biar perfeksionis, jadi biar ada gambarnya.
Oke, ulangi lagi. Jadi titik-titiknya kita tulisin dulu deh. Kayak misal apa ya nih? Min 1,1. Kayaknya lebih enak gitu deh. Min 1,1. Modenya ke bawahnya lebih ini ya, lebih sadis deh. Nah, misal gitu ya. Jadi kita coba gambarin kurang lebih kayak gini. Terus ini min 1, ini min 2 gitu katakanlah gitu ya. Ini min 1. Ini kegedean kayaknya ya. Jaraknya. Kalau kita pendekin aja ini min 1 di sini ya. Ini biar gambarnya ini 1, 2, min 3, min 4, min 5 gitu ya. Oke. Jadi kita gambarin dulu si titiknya dulu biar gambarnya nggak terlalu jadi ini min 1, ini min 1 berarti titiknya di sini ya. Terus min 3, 0, min 3. Jadi kalau 0, min 3 dia titiknya di situ. Terus kalau 1, min 5 ya, berarti gambarnya di bawah sini. Gitu ya. Ya, mohon maaf teman-teman, saya nggak terlalu pandai menggambar, tapi kurang lebih tekniknya begitu ya. Nah, udah kayak gitu gimana? Baru kayak tadi lagi, X kurang dari 1. Jadi cara bacanya, untuk X kurang dari 1, dia naik dan cekung ke bawah. Jadi kalau kurang dari 1 itu ke kiri ya, berarti naik, tapi cekungnya ke bawah. Berarti kurang lebih dia naiknya di sini dia. Kalau tadi kan saya gambarnya di atas ya. Nah, ini kurang lebih gambarnya gini, set, gitu ya. Jadi gambarnya gini, set. Nah, di situ. Udah kayak gitu dia maksimum di min 1,1 terus cekung ke bawah. Sebenarnya ini tepat akan cekung ke bawah. Jadi baru tepat akan. Jadi turun ke bawah, setep gitu ya. Terus nanti ini cekung ke bawah nih. Nah, ini masih turun tapi cekungnya agak ke atas gitu ya. Agak gitu ya. Ini kelihatan nggak ya cekung ke bawahnya? Kurang lebih gitu. Set. Yang ini cekungnya ke atas nih, madepnya ke sana ya. Nah, udah kayak gitu, dia dari 0 sampai 1 dia turun cekungnya ke atas, betul ya? Minimumnya di 1,5, dia cekung ke atas dan naik. Set. Gitu ya. Ini terlalu ini gambarnya. Gitu. Nggak gini ya. Bebas aja ya. Kok saya terpaku sama titik hitam ini? Titik hitam ini kan awalnya nggak ada. Maksudnya awalnya gara-gara digeser. Nah gitu deh kurang lebih. Ada pertanyaan, jadi gambarnya tuh kayak gitu. Saya pengen ngegambarin ini aja. Cuman si titik-titik ininya harus ditulis secara jelas. Jadi min 1,1, ini berapa nih? 1,5, 0,3 ya gitu. Ini pas lagi apa? Pas lagi naik tapi turun. Ini pas lagi turun. Naik tapi turun. Naik tapi cekung ke bawah. Turun tapi cekung ke bawah. Turun naik cekungnya ke atas. Ini naik tapi cekungnya ke atas gitu. Maksudnya ngegambarnya itu gitu ya. Jadi jangan pakai aplikasi terus ditempel karena poinnya sebenarnya bukan pada gambarnya. Poinnya adalah pada ininya. Poinnya ini nih, si tabel ini. Kan ada ya, pasti ada nih tugas ya. Di tugas kan suruh gambarin. Nah, begitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau ada soal boleh. Ada? Kalau tidak ada, apa yang ada di buku aja. Kak, izin bertanya Kak. Boleh, boleh, silakan. Kak, itu kalau misalnya kita ada soalnya nih dikasih, Heeh. terus fungsinya itu fungsi kuadrat. Nah, tapi perintahnya itu tetap disuruh nyari apa, suruh gambar grafik sesuai dengan
perilaku fungsi gitu. Jadi Iya, tetap kita lakukan step by step kayak yang tadi. iya. Ya, misal fungsi kuadratnya apa? Gambarkan. Oh, Jadi walaupun sebenarnya kita tahu nih, kan kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat, misal min x min 2, gambarkan gitu ya. iya Kak. Jadi walaupun mungkin secara apa ya, kalau dulu di SMA mungkin gambarkan ini, kan udah pasti ini mah terbuka ke atas gitu ya. Jadi ada ya, kalau saya dulu caranya juga gitu sih. Jadi bikin aja x kuadrat min x min 2. Sorry, sorry. Kalau saya tuh caranya gini, lebih ke cara barbar. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, maka F0-nya berapa nih? Ya kayak gitu Kak. Yang gitu kan. Y-nya Hmm. sama dengan 0 kurang 2, jadinya min 2. Berarti 0, min 2 gitu ya. Kalau misalnya Y-nya yang sama dengan 0, berarti jadinya, kok panas? Oh iya, 0 sama dengan X kuadrat min X min 2. Nanti faktorin ya. Saya coba percepat. X min 2. X plus 1, terus ntar X-nya 2, X-nya sama dengan min 1. Gitu kan. Nah, terus ntar digambarin, langsung aja gambar ya. Langsung aja gambar, seret gitu ya. Ini berapa nih? Min 1, ini berapa nih? 2 gitu kan. Nah, Terbukanya kemana? Ke atas. Puncaknya di berapa? 0, min 2. Ini gambarnya kurang ke bawah lagi. Gitu ya. Misal 0,2 gimana di sini? 0,2. Oh, berarti gambarnya gimana? Gambarnya turun ke bawah, set gitu ya. Aduh, ini mohon maaf ya. Seret, ada ke bawah lagi, terus ke atas. Beres gitu kan. Iya kan? iya Kak Begitu kayak ya gitu. maksudnya. Iya. Kalau dengan perilaku fungsi itu poinnya bukan pada gambar, tapi pada langkahnya itu tadi. Maksudnya perilaku fungsi itu. Jadi kalau misalnya mau disuruh kayak tadi, berarti fungsi efeknya sama dengan apa? X kuadrat min X min 2. Misal akan digambar gitu ya. Jadi bahasnya harus gitu, akan digambar. Tapi kalau ujian biasanya dia cuman nggak disuruh mana. Tapi kayaknya ada sih, manakah grafik yang benar gitu ya. Mungkin bisa aja sih. Tapi kan caranya terserah kita ya. Nah, tapi kalau ini kan kalau tugas segala macam itu caranya biasanya dinilai. Akan digambar ini. Berarti langkah pertama apa? Cari DF ya. Domain fungsinya apa? Ini kan seluruh anggota bilangan real ya. Dan RF-nya gitu. Sama kayak tadi. Tahingga kurang dari Y, kurang dari tahingga. Terus yang kedua adalah apa? Cari yang namanya fungsi genap atau fungsi ganjil. Enggak lah gitu ya. Kalau saya biasanya itu opsional fungsi genap, fungsi ganjil. Terus langkah berikutnya adalah kita cari f aksen X. F aksen X sama dengan apa? 2X min 1. Lalu dicari turunan sama dengan 0. Sehingga 2X min 1-nya sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan setengah. Kalau X-nya sama dengan setengah, Y-nya sama dengan gitu ya. Nah, detailnya itu harus digambar. 1/4 dikurang setengah dikurang 2. Nanti jadinya berapa? Gitu loh ya, kebayang ya? Maaf itu range-nya bukannya lebih dari Ini berapa ya? minta hingga ya? Negatif 2 ya lebih daripada negatif 2 ya range-nya. Enggak, minta hingga sampai tahingga. Oh iya, betul. Oh, fungsi kuadrat ya? Oh, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Betul-betul. Oh ya, nih. Jadi digambarin range-nya berapa? Betul. Jadinya berapa? Setengah ya? Puncaknya ya? Ini sih, bukan 2 mungkin ya. Ini kali ya. Negatif 2 lebih dari Ini nih, negatif 2. hasil ini nih. Hasil pengurangan ini. Min 2/4. Min 2/4 ya. Ini bukan 21/4 ya. Min 2/4 atau min 9/4. Karena dia gak, ya gitu. Oh, bukan lebih dari negatif 2 ya? Range-nya. Range-nya itu kan dia nyari puncaknya dulu ya. Dapat lebih besar dari negatif 2, dapat dari mana? Ini sama dari berapa? Itu misalkan dimasukinnya 0 ya. 0 kuadrat dikurangi 0 berarti Oh, negatif 2. belum tentu 0. Maksudnya jadi kita cari X-nya misalkan seandainya 0. Nggak selalu, karena kan kita nggak tahu semua nilai X-nya kan harus dimasukin. Ini ada yang lebih negatif lagi, itu min 9/4. Oh, ada yang lebih negatif Iya. lagi.
Iya, oke. Makanya dicarinya ini puncak f aksen X-nya. Oh, iya. Ini kan Iya. min B per 2A ya kalau di fungsi kuadrat mah. Begitu ya. Ya. Mm-mm. Kurang lebih gitu. Ya, cara ngerjainnya kayak gini. Terus ntar apa cari monoton naik. Monoton naiknya pas kapan? Sebenarnya bisa tahu ya. Jadi monoton naik setengah gitu ya. Setengah. Berarti ini positif ya, di sini negatif. Berarti naik turun gitu ya. Terus apa lagi? F double aksen X sama dengan 2. Artinya apa nih? Pasti ini 2 ini harus selalu positif. Kalau selalu positif berarti pasti selalu cekung kemana? Cekung ke atas untuk X anggota bilangan real. Gitu kan? Jadi nanti kalau digambarin si ininya, berarti domainnya dari berapa sampai berapa? Domainnya, sorry. Jadi si titik ininya itu setengah doang kan ya? Jadi cuma setengah doang ya? Nggak punya titik belok kan? Titik beloknya nggak ada. Berarti dia cuma setengah doang. Berarti caranya adalah kita cuma ngehapus bagian ini. Nah, gitu dia. Nah, gitu. Kita cuma bahas cuma 3 ini aja. Tapi ininya tentunya diganti ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Ini nanti ini oke. Nah, jadi karena dia titik stasionernya setengah doang, berarti ini X kurang dari setengah. Di sini X sama dengan setengah. Di sini X-nya lebih dari setengah, gitu kan? Kalau F setengah kita nggak tahu kalau turunan pada saat X kurang sama dengan setengah, ini turunannya negatif ya. Berarti lagi turun. Ini kalau ini positif ya, karena selalu positif. Terus kalau X-nya sama dengan setengah, nilai setengahnya tadi berapa? Min 9/4. Turunan pertamanya 0 ya, turunan keduanya 0 ya sebenarnya. Sebenarnya lebih ke kosong sih kalau ini tuh. Karena dia tidak cekung kemana-mana. Jadi lebih ke kosong nih, nggak usah diisi kayak fx di sini. Terus kalau x-nya lebih dari setengah tadi apa? Naik ya, positif. Di sininya positif. Berarti di sini itu sedang turun. Ini kan negatif ya, turun pertamanya turun. Sedang turun dan positif. Positif itu cekung atas. Gitu. Kalau ini apa? Berarti stasioner ya. Terus kalau ini sedang naik, tapi cekungnya ke atas. Nah, nanti digambarin kayak tadi. Set. Kalau setengah, dianya min berapa ya? Min 1/4 gitu ya. Jadi kalau dianya setengah, min 9/4. Gitu ya. Di sinilah gitu ya. Nah, ini setengah di sini. Ini min 9/4. Nah, terus dia lagi turun nih ketika X kurang dari 2,5 ya, turun dan cekung ke atas. Jadi gambarnya kurang lebih gini. Gitu. Ini kan turun terus cekung ke atas. Turun tuh maksudnya gini ya, turun ke bawah, ini cekung ke atas. Terus di X sama dengan setengah dia stasioner. Stasioner itu berarti dianya istirahat. Habis itu dia naik dan cekungnya ke atas. Nah, gitu kan. Jadi emang jadi ribet sih. Padahal lebih gampang cara yang bawah tadi ya. Mana tadi? Ini kan cara yang ini kan Atau lebih gampang. cara cepat tadi tidak ketemu nilai titik beloknya kali ya? Di apa? Di cara ini. Iya. Iya, memang asumsinya kalau fungsi kuadrat itu tidak punya titik belok. Asumsinya udah tahu sih sebenarnya. Kalau di SMA itu kan dia nggak bahas titik belok di fungsi kuadrat karena pasti fungsi kuadrat itu dia tidak punya titik belok. Jadi anggapnya udahlah nggak usah dibahas gitu loh. Pasti nggak ada gitu. Nah, sedangkan kita belajar fungsinya lebih umum, yaitu fungsinya lebih ke polinom. Polinom itu pangkatnya lebih besar. 3, 4, 5. Ternyata butuh dicari yang namanya titik belok gitu. Begitu deh. Makanya perlu dicek. Positif yang negatif ini ya itu dimasukin ke fungsi-fungsi masing-masing. Misalkan ini dimasukin ke fungsi pertama, ini dimasukin ke fungsi kedua.
Soalnya tadi saya ada tamu jadi Oh ini, terlewat. jadi ini kayak nyari Eh, monoton jadi naik. dimasuk-masukin ke uji cobanya. Iya, titik ini kan monoton, ini kan uji Ya, cobanya jadi kan di sini masukinnya positif. sesuai uji cobanya. Iya, betul, betul. Uji coba di kanannya setengah, misal berapa? Jadi Satu. ini misalkan F aksen, berarti uji cobanya ke F aksen gitu. F aksen, diuji cobanya ke F aksen. Iya, betul. Jadi kalau X kurang Heeh, dari setengah, dia ya negatif gitu ya. gitu. Iya, betul, betul. Oh, berarti dapat positif. Mm-mm. Terus kita bisa Oh, baca. jadi sesuai ininya ya. Harapannya Kolomnya. kita, terus setelah itu sesuai kolomnya ini udah. Nah, harapannya kita bisa baca dengan dia negatif, berarti dia turun. Kalau positif cekung ke atas, berarti turun cekung ke atas. Jadi turun cekung ke atas. Naik cekung ke atas. Nah, gitu dia, naik cekung ke atas. Kalau turun cekung ke bawah gimana? Turun cekung ke bawah. Nah, gitu. Sip. Sepertinya sudah adzan, jadi saya cukupin ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh nanya di grup. Mau tanya lebih singkat ini. Oh, boleh, boleh. Mungkin ini sedikit tidak nyambung dengan pembahasan kali ini. Iya. Yang saya mau tanyakan itu adalah tentang fungsi maksimum dan minimum. Misalkan ada suatu selang yang dimana fungsi itu ada asimptotnya, ada asimptot tegak di situ, di dalam selang itu. Nah, apakah bisa disebutkan bahwa nilai tak hingga itu adalah nilai maksimum dalam selang itu atau tidak? Oh, enggak. Oh iya. Atau gini deh, Mas, nggak perlu asimptot deh. Pertanyaannya bagus nih. Ini Mas Ahmad ini pertanyaannya eh, kalau dosen beneran kayaknya nggak tahu sih, kalau saya sih kayak, wih, bingung, saya mikir dulu. Jadi kalau mau jelasin gitu. Nah, jadi saya coba jelasin gini deh. Kita punya fungsi kuadrat deh, gitu deh. Gini aja nih, gitu ya. Nggak usah asimptot deh, Mas. Fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini punya nilai minimum nggak? Minimum ya. Ada nilai? Punya nilai maksimum nggak? Tidak ada. Iya udah itu. Menjawab nggak kira-kira? Berarti kalau diterapkan ke asimptot, boleh nggak disebut dia maksimum? Nggak bisa, karena dia asimptot itu kan dia tidak punya nilai. Jadi dia ini nggak punya maksimum. Misal saya punya kayak gini. Asimptot itu kan gini ya. Saya gitu. Nah, gitu. Gitu deh. Ini super X ya. Ya, punya nilai maksimum nggak dia? Nggak punya. Punya nilai minimum nggak? Nggak punya. Gitu. Karena kalau minimum disebut nggak punya minimum, betul. Karena dia tidak punya nilai yang secara spesifik. Tapi biasanya kalau fungsi kayak gini tuh dia suka lanjut. Karena kan domainnya kan ntar ada di sini juga dia soalnya. Gitu. Jadi intinya adalah kalau saya punya ini kan ke atas nih, berarti tidak ada maksimum. Ini kalau dia ke bawah gini, dia tidak ada minimum. Jadi nggak punya maksimum, dia nggak punya minimum. Gitu bukan? Jadi sama kalau misalkan untuk suatu fungsi yang punya asimptot datar, ya, tapi tidak punya asimptot tegak ke bawah, apakah itu bisa disebut fungsi? Punya Apakah itu bisa asimptot disebut? datar, Ya, tapi kayak tidak. tadi, yang ini. Oh, ininya Ya. doang ya? Maksudnya yang di sebelah yang tadi nih, ya. Kayak Gini-gini fungsi ya? yang tadi, ya. Oh, ini Apakah ya. itu bisa disebutkan nilai minimum? Ya nggak punya nilai minimum, Mas. Karena dia, Oh, karena nilai minimumnya apa? Tahingga enggak nilai minimumnya berarti apa? Y sama dengan, ya nggak bisa sih, karena dia nggak punya nilai minimum. Misal di sininya 1 gitu ya. Jadi minimumnya Y sama dengan berapa minimumnya? Iya dibilang Y sama dengan 1 enggak juga. Jadi dia mendekati 1 dan dia tidak bisa didefinisikan secara pasti gitu. Y-nya sama dengan berapa? 1,000000000000000 gitu. Jadi dibilangnya adalah tidak punya gitu. Sama kayak tahingga kan, tahingga itu banyak.
Tahingga itu berapa banyak? Boleh nggak saya bilang 4 miliar? Enggak, karena apa? Karena ada yang lebih besar lagi. Jadi gara-gara dia tidak bisa terdefinisi Tahingga itu berapa, makanya dia sebutnya tidak punya nilai maksimum. Sama ini juga. Ini nilai minimumnya berapa? 1 enggak, karena dia kan tidak terdefinisi. Asimtot itu kan dianya enggak punya nilai saat y-nya sama dengan 1, tapi menuju 1 gitu. Oke, kayaknya sudah ini ya. Menjawab nggak tadi, Mas? Ini saya udah keluar. Oke, sudah paham tadi. Sudah paham ya? Jadi intinya adalah begitu. Jadi tidak punya nilai maksimum, tidak punya nilai minimum. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih banyak karena di sini udah azan, udah iqomah kayaknya. Jadi saya cukupin aja. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di-share di grup. Mungkin kita punya satu pertemuan lagi terakhir di pekan depan. Setelah itu kita akan bahas soal model UAS ya. Jadi pekan depan itu di tanggal, insya Allah ya, di tanggal 8. Tanggal 8 mungkin ya. Jadi tanggal 8 kita bahas bab terakhir, bab 9. Terus nanti kita akan review di tanggal 15 dan 22 dan selanjutnya gitu ya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti dilanjut di ini aja. Fungsi transenden pusing. Oke, nanti kita coba review ya. Pas review nanti mungkin dilihat apakah fungsi transender modalnya keluar atau enggak. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Banyak, wabarakatuh. Pak. Terima kasih.